kesulitan selama kuliah yaitu yang selama saya kuliah ya banyak lah. Contohnya kekurangan keuangan, kadang bisa nggak makan ya, dan lagi pada saat uang nggak ada ya kita mau pinjam kemana gitu, sama temen belum tentu mau dipinjamin gitu. Kalau untuk ya kita yang tinggal di kos, kadang cari makan juga harus apa namanya itu lihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya memang uang cukup, kita ya makan seadanya. Kadang bisa cuma nasi aja, kadang cuman apa namanya itu nebeng ikut teman. Kadang juga kalau misalnya kita ada acara, ya kita makan ikut di acara. Itu salah satunya sengsaranya hidup di kos gitu. Tapi selama kuliah walaupun seperti itu bisa lah untuk dijalani seperti itu. Saya pernah nggak makan satu hari gara-gara saya belajar giat dalam perkuliahan ini, dan saya juga dalam kuliah ini ya lumayan lah gitu, karena apa yang saya dapat di sini ya untuk menuntut ilmu dari pelajaran tersebut. Walaupun saya agak jarang belajar di rumah, tapi misalnya kalau saya dikasih tugas, saya belajar lah kalau ada tugas. Kadang-kadang saya tuh malas kalau belajar tuh, tapi saya kalau disuruh orang tua belajar ya belajar. Jangan yang nggak belajar, nanti kan nyesal di masa depan nanti, soalnya kan itu penting juga untuk masa depan nanti. Nah, makanya dari itu saya harus rajin belajar, harus rajin juga turun ke kampus, dan juga saya dalam perkuliahan ini saya harus lebih belajar dan giat lagi. Sering lah Pak, soalnya ya kita kan dapat uang dari orang tua, kadang-kadang kita bisa kerja sendiri juga cari uang. Bagi mereka yang dikirimin banyak ya syukur, tapi kalau bagi kita yang pas-pasan belum tentu itu cukup. Belum lagi kita kan kalau dulu itu kita ada yang ngeprint tugas, habis itu ngeprint makalah. Nah itu salah satu terpotong juga apa namanya itu untuk dana kita selama kita ada di sini. Dan juga sewaktu kita kuliah juga kan kadang-kadang teman-teman kita tuh kan ada juga yang minta ditalangin dulu, diminta dibayarin dulu nanti ganti. Padahal sampai lulus pun ibaratnya dari semester 1 sampai sekarang pun belum dibayar-bayar gitu. Ada juga yang seperti itu. Dan lagi sewaktu kita kuliah ini kan kita kan jurusannya lebih kepada bergerak sering ya. Nah kita juga perlu banyak mengkonsumsi makanan. Dari mana kita dapat tenaga kalau nggak makan gitu. Jadi setiap selesai olahraga ya kita makan gitu. Kadang-kadang juga harus nahan lapar kalau memang benar-benar ada. Dan juga selama kita tinggal sendiri ya kita kadang-kadang kalau misalnya ada teman bawa mancing, kita bawa ikut mancing. Kalau misalnya ada yang bawa untuk kita cari ikan ke sungai, kita ikut gitu. Ya hitung-hitung ya ngurangin beban juga. Kalau kita mau minta sama orang tua, ya kita kadang-kadang memang ada minta sama orang tua. Tapi kita lihat kondisi juga. Ada memang yang memang harus mendesak, ada juga yang tidak harus mendesak. Jadi kita sungkan juga sebenarnya minta sama orang tua. Jadi kadang-kadang harus kerja juga, kadang harus ada kerja sambilan dari teman ataupun dari keluarga ataupun dari kerabat yang memang membutuhkan tenaga, ya kita siap begitu. Kalau untuk saya pribadi seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ada acara kayak nikahan, ada acara kayak contoh kan kalau ada yang agama Kristen bisa ikut ibadah kayak gitu kan biasanya kan ada acara untuk makan-makan bersama gitu kan. Nah jadi itu salah satu ya untuk mengisi dari perut kita yang lapar gitu. Sekalian kita datang, kita menghargai, kita ikut juga, tapi di situ kita juga dapat berkahnya sendiri gitu Pak. Kadang juga kan walaupun ada yang beda agama, ya kita kadang-kadang bisa bawa, ayo sama-sama, yuk kita makan di sini, yuk ada acara di sini, ada nikahan ini, jadi kita sama-sama buat ngerasain biar perut kenyang gitu. Dan juga itu salah satunya untuk ngirit uang juga. Kadang-kadang juga kan tadi seperti saya bilang tadi, kadang-kadang bisa cari ikan, mancing keluar.
habis itu kadang-kadang nyari cacing itu di tanah orang. Nah habis itu cari tempat, entah itu di got mau di apa namanya itu sungai, kita cari tempat yang memang bisa lah untuk mancing malam gitu. Dan lagi kalau ada juga kan daerah sini kan banyak juga sayur kelakai, kita izin dulu sama orang yang punya tanah kan, atau memang kalau itu nggak ada yang ngurus sama sekali, kita bisa ngambil buah apa namanya itu daun kelakai, karena itu kan daun kelakai itu nggak harus kita apa ya, itu kan tanaman liar, tapi kalau memang ada orang yang punya tanah kita minta izin gitu. Kalau untuk yang kayak daun singkong segala macam, kalau itu memang ditanam orang kita nggak ngambil, karena itu kan dosa kalau ngambil. Sebenarnya kalau misalnya disampaikan untuk kiriman itu nggak cukup, sebenarnya itu harus cukup sih sebenarnya. Tapi ya kita ya maklum lah Pak, mahasiswa kadang-kadang kan perlunya banyak. Contohnya kan kita belum perhitungkan lagi fotokopi, ngeprint, habis itu ada juga peluang kita jalan kan. Habis itu ada juga kayak misalnya kan ada teman bawa nongkrong, ya kita ikut nongkrong kadang-kadang seperti itu. Akhirnya kan lupa untuk apa namanya itu kebutuhan yang lain. Tapi walaupun kita sudah mencukupi hal itu, kita kadang-kadang bisa kekurangan juga gitu Pak. Walaupun dari orang tua ada ngirim, kita juga sungkan lah kalau misalnya sudah dikirimin udah cukup, seharusnya cukup, habis itu kita mau minta lagi untuk keperluan, entah itu sabun mandi segala macam, ya kita berpikir juga orang tua di apa namanya itu di kampung ataupun di rumah, ya mereka juga perlu. Apalagi kan kalau misalnya punya saudara banyak, kita sampai nggak makan itu pernah satu hari. Tapi syukurnya walaupun apa namanya itu sempat nggak makan, ya kita ada punya teman kenalan, ada aja gitu, entah itu saudara telepon, entah itu dari dosen, entah itu dari mahasiswa sama-sama mahasiswa, entah itu dari om tante, kadang-kadang bisa bawain, yuk kita berangkat ke sini atau makan bareng yuk ikut kami, atau kadang-kadang tuh datang ke tempat keluarga ada lagi masak-masak, kita kalau saya pribadi ya ikut bersih-bersih, nyapu, ikut masak. Jadi pada saat orang makan kita nggak sungkan untuk ikut makan. Cuma itu mungkin tergantung mahasiswanya Pak, bisa gimana ya, kan kita ini udah mahasiswa, jadi kita juga diajarin gimana caranya memanage waktu, memanage uang untuk mengatur semua itu agar yang dikirimin sama orang tua itu cukup. Mungkin kalau nggak cukup, ada beberapa mahasiswa yang bakal kerja untuk menambah kehidupannya. Harapannya kalau untuk dosen ya, kalau memang tugas itu apa namanya itu apa ya, wajib untuk ngeprint, ya kita memang mau ngeprint, cuman ya kondisi dan keadaan juga Pak gitu. Karena kan tidak semua mahasiswa itu kan punya uang yang apa ya, berlebih gitu. Ada juga yang pas-pasan, ada bahkan yang kekurangan. Sering kita kan nalangin buat teman, tapi temennya nggak tahu diri kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi seringnya kita yang harusnya cukup jadi nggak cukup kayak gitu. Dan lagi untuk lembaga ya, selama melaksanakan perkuliahan ya, kalau misalnya memang ada sesuatu dan hal yang memang bersangkutan dengan akademi kami, ya mohonlah jangan terlalu dipersulit dan juga jangan terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Karena kan kalaupun kita mau dapatin beasiswa kan atau segala macam yang memang harus punya banyak persyaratan, ya kita kan perlu juga uang lah. Kalau misalnya uangnya nggak ada ataupun kurang, kita sulit. Apalagi kalau misalnya untuk menemuin dosen ataupun orang-orang yang memang harus diminta tanda tangan kesana kemari. Jadi dan juga belum tentu dapat kita. Yang paling sedihnya itu pada saat kita mau praktek kita nggak ada uang, dan juga mau bayar tempat kita, entah itu lapangan atau apakah yang memang harus kita ikut patungan gitu, iuran. Jadi kita ngerasa kayak terbebani lah. Termasuk pada saat lihat teman-teman lagi makan, entah itu makan gorengan, pentolan, habis itu makan nasi, kita harus nahan lapar. Kita lihat teman-teman makan, kita harus nahan gimana sakitnya waktu lapar gitu.
walaupun ya seperti itu ya sekalian lah kalau untuk orang yang gemuk untuk diet itulah Pak.